Sorry ya. Sorry ya. Akhirnya, momen itu datang. Akhirnya berita besar itu muncul. Indonesia dikabarkan selangkah lagi mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi 48 unit KF-21 Boramai Blok 2. 48. Bukan 8, bukan 12, 48. Dan lebih menarik lagi, pembelian ini akan dilakukan dalam 3 batch, masing-masing 16 unit. Artinya, ini bukan keputusan emosional. Ini adalah perencanaan matang, bertahap, terukur. Yang dulu diragukan, kini justru hampir menjadi kenyataan. Dan bagi sebagian netizen kawasan yang dulu sempat sesumbar merasa lebih dulu dapat Boramai, mungkin sekarang mulai pelan-pelan menelan ludah. Ingat Indonesia, bukan pembeli biasa. Banyak yang lupa satu hal penting. Indonesia bukan sekadar pembeli. Indonesia adalah partner pengembangan. Sejak awal proyek KF-21, Indonesia masuk sebagai mitra strategis bersama Korea Aerospace Industries. Kita menandatangani komitmen pendanaan. Kita menempatkan insinyur. Kita ikut dalam transfer teknologi. Memang, perjalanan tidak selalu mulus. Ada isu pembiayaan yang sempat direvisi. Dari komitmen awal 1,6 triliun won menjadi 600 miliar won. Ada pula tudingan terhadap insinyur Indonesia soal dugaan pencurian data. Media sempat panas. Forum militer sempat gaduh. Namun pada akhirnya, pemerintah Korea Selatan memutuskan bahwa persoalan itu lebih kepada kesalahpahaman teknis dan prosedural. Kenapa? Karena Korea tahu satu hal penting. Indonesia bukan partner kecil. Indonesia adalah pasar besar, kekuatan regional, dan pintu strategis Asia Tenggara. Dan dalam industri pertahanan, kehilangan partner strategis bisa jauh lebih mahal daripada sekadar drama politik sesaat. Manuver kejut Jakarta. Di saat isu pembiayaan KF-21 masih menjadi tanda tanya, Jakarta justru melakukan manuver yang membuat banyak pihak terdiam. Indonesia mengunci kontrak 42 unit Dassault Rafale dari Prancis, lalu belum selesai sampai di situ. Indonesia juga masuk dalam proyek jet tempur generasi kelima Turki, TAI Kaan. Bayangkan posisi Seoul saat itu. Jika Indonesia benar-benar menjauh dari KF-21, maka proyek ini akan kehilangan bukan hanya dana, tapi juga legitimasi internasional sebagai program kolaboratif. Dan disinilah diplomasi bekerja. Membeli senjata bukan seperti membeli mobil. Tidak ada sistem cash and carry. Yang ada adalah kepercayaan, komitmen jangka panjang, dan kalkulasi geopolitik. Indonesia menunjukkan satu pesan tegas. Kita punya opsi, kita punya leverage, dan kita tidak tergesa-gesa. Blok 2, bukan blok 1. Sekarang kita masuk ke poin paling menarik. Yang dibahas bukan lagi KF-21 blok 1. Yang mengemuka adalah blok 2. Artinya, Indonesia berpotensi langsung melompat ke konfigurasi yang lebih matang, dengan kemampuan multi-role lebih optimal, integrasi senjata yang lebih luas, dan kemungkinan peningkatan fitur stealth serta avionik. Sementara beberapa pihak di kawasan masih berdebat soal siapa yang dapat duluan, Indonesia justru bermain di level yang berbeda. Kita tidak bicara siapa cepat, kita bicara siapa paling siap. Dan jika skema 16 unit per batch benar-benar terrealisasi, maka dalam beberapa tahun ke depan, TNI Angkatan Udara akan memiliki kombinasi yang sangat unik. Rafale sebagai tulang punggung multi-role barat, KF-21 sebagai backbone regional hasil kolaborasi, Kaan sebagai akses ke ekosistem generasi kelima. Ini bukan belanja impulsif, ini arsitektur kekuatan udara. Realitas geopolitik dan let's make Pinoy cry. Di forum-forum militer ada candaan yang beredar. Let's make Pinoy cry. Santai saja, itu cuma bumbu forum. Namun di balik candaan itu ada realitas keras. Pertahanan bukan soal siapa paling ribut di media sosial. Bukan soal siapa paling cepat klaim. Pertahanan adalah soal duit, diplomasi, dan keberanian mengambil keputusan strategis. Indonesia mungkin tidak selalu paling vokal. Namun ketika bergerak, pergerakannya sunyi, tapi berdampak. Dan bagi negara-negara yang sempat meremehkan, mungkin sekarang mulai sadar bahwa Indonesia bukan pemain figuran di Asia Tenggara. Kita adalah pasar besar. Kita adalah kekuatan demografi. Kita adalah simpul strategis jalur laut dunia. Dan industri pertahanan global tahu itu. Bye-bye yang dulu merasa paling dulu. Yang penting bukan siapa duluan.
yang penting siapa bertahan paling lama. Apa artinya bagi TNI Angkatan Udara? Jika 48 KF 21 Blok 2 benar-benar masuk, maka peta kekuatan udara Indonesia berubah drastis. Dengan 42 Rafale, dengan rencana 48 KF 21, dengan potensi 48 KAN di masa depan, Indonesia akan memiliki salah satu komposisi jet tempur paling beragam dan kompleks di kawasan. Dan ini bukan hanya soal jumlah. Ini soal diversifikasi sumber. Prancis, Korea Selatan, Turki. Artinya Indonesia tidak tergantung pada satu blok saja. Dalam dunia yang makin tidak stabil, diversifikasi adalah asuransi strategis. Dan ini menunjukkan satu hal penting. Jakarta sedang membangun daya tangkal jangka panjang, bukan sekadar pencitraan. Jika kesepakatan ini benar-benar difinalisasi, maka Indonesia bukan hanya menyelamatkan proyek kolaboratif. Indonesia mengunci masa depan kekuatan udaranya sendiri. Dari sempat diragukan, dari isu pendanaan, dari drama tuduhan insinyur, kini justru berbalik menjadi momentum strategis. Karena pada akhirnya, dalam dunia pertahanan modern, yang menang bukan yang paling berisik, yang menang adalah yang paling sabar, paling cerdas bermanuver, dan paling lihai membaca momentum. Dan jika 48 KF 21 Blok 2 benar-benar mendarat di tanah air, mungkin bukan hanya satu negara yang terdiam, tapi seluruh kawasan akan mulai menghitung ulang. Ini bukan soal euforia, ini soal positioning. Dan Indonesia sedang menempatkan dirinya tepat di tengah papan permainan.